Suasana di lingkungan Universitas Negeri Semarang atau UNES mendadak mencekam pada Kamis dini hari, 18 Juni 2026. Kawasan Simpang 7 di dekat ATM Center Fakultas Ilmu Keolahragaan dipadati oleh ratusan mahasiswa yang diselimuti rasa geram. Fokus kemarahan massa tertuju pada seorang mahasiswa berinisial MF. Ia diduga kuat menjadi pelaku pengiriman pesan bernuansa pelecehan seksual kepada seorang mahasiswi di kampus tersebut. Keramaian yang nyaris berujung anarki ini bermula dari pengakuan seorang korban. Ia terkejut sekaligus tidak terima setelah menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengandung unsur pelecehan seksual non-fisik dari pelaku. Korban yang merasa tidak nyaman kemudian menceritakan pengalaman pahit tersebut kepada rekan-rekannya. Tanpa diduga, informasi ini menyebar dengan sangat cepat di kalangan mahasiswa. Aksi solidaritas pun spontan terbentuk. Puluhan mahasiswa awalnya berkumpul untuk mendampingi korban sekaligus meminta klarifikasi langsung dari terduga pelaku. Namun, situasi dengan cepat bergulir bak bola salju. Jumlah mahasiswa yang datang terus bertambah hingga suasana di area kampus menjadi tidak kondusif. Melihat situasi yang semakin memanas, pihak keamanan kampus bergerak cepat mengamankan MF ke pos penjagaan agar tidak menjadi sasaran amuk massa. Tak ingin mengambil risiko lebih besar, pihak kampus segera menghubungi aparat kepolisian. Laporan darurat ini masuk ke Polrestabes Semarang pada Rabu malam melalui aplikasi Libas. Merespons laporan tersebut, tim gabungan dari Satreskrim dan Satres PPA Polrestabes Semarang tiba di lokasi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba, kerumunan mahasiswa sudah sangat padat dan emosi massa berada di titik puncak. Pelaku yang nyaris dihakimi massa akhirnya berhasil dievakuasi petugas ke Mapolrestabes Semarang demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dari pihak kepolisian, kasus dugaan pelecehan ini bermula dari ruang digital yang tidak terduga. Pelaku dan korban rupanya sama-sama tergabung dalam sebuah grup WhatsApp jasa titip atau Justip. Memanfaatkan nomor kontak korban dari grup tersebut, MF kemudian mengirimkan pesan pribadi bernuansa pelecehan seksual verbal. Polisi menegaskan bahwa antara pelaku dan korban sebelumnya sama sekali tidak saling mengenal secara pribadi. Keduanya murni hanya terhubung melalui grup Justip tersebut. Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Semarang, Kompol Nimades Rinitri, menjelaskan bahwa saat kerumunan massa terjadi, terduga pelaku sebenarnya sempat memberikan klarifikasi atas perbuatannya. Namun, karena gelombang massa terus berdatangan dan tensi semakin meninggi, polisi memutuskan tindakan penyelamatan adalah prioritas utama untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Setelah berhasil dievakuasi, polisi langsung memeriksa kondisi fisik MF. Beruntung, berkat kesiapan petugas keamanan kampus dan kedatangan polisi yang cepat, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh terduga pelaku. Saat ini, MF masih menjalani pemeriksaan intensif selama 24 jam di Mapolrestabes Semarang. Status hukumnya sejauh ini masih ditetapkan sebagai saksi. Penyidik masih melakukan pendalaman menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa, termasuk menggali motif asli pelaku serta mencari tahu apakah ada kemungkinan tindak pidana lain yang menyertai kasus ini. Polisi juga aktif melacak berbagai informasi dan rumor yang beredar luas di media sosial terkait modus operandi pelaku di dalam grup jasa titip tersebut. Mengingat pola penyebaran pesan di grup publik, penyidik menduga kuat bahwa korban dari aksi MF ini tidak hanya satu orang. Hingga saat naskah ini disusun, baru satu orang korban yang secara resmi membuat laporan polisi atas dugaan pelecehan seksual non-fisik ini. Oleh karena itu, Polrestabes Semarang mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh sivitas akademika maupun masyarakat luas.
Siapa saja yang merasa pernah menerima pesan serupa atau menjadi korban dari terduga pelaku diminta untuk segera melapor agar kasus ini bisa diproses secara tuntas.